Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Febriana dari Prodi PGSD kelas 1C dengan NIM 2106578. Di video kali ini saya ingin memaparkan materi-materi tentang psikologi, pendidikan, dan bimbingan. Berikut cuplikan videonya. Di bab pertama ada definisi psikologi pendidikan sejarah, psikologi pendidikan ruang lingkup, psikologi pendidikan. Definisi psikologi pendidikan yaitu keilmuan yang mempelajari mengenai perilaku atau sikap dan juga psikis dalam lingkup pendidikan. Kemudian ada psikologi pendidikan sejarah yang berasal pada zaman dahulu yang dikemukakan oleh para peneliti sosial yang kemudian diterapkan menjadi fungsi-fungsi terstruktur sehingga memudahkan dalam menganalisa. Selanjutnya ada ruang lingkup pendidikan yang digunakan untuk menyerap keilmuan dan juga interaksi dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di tempat lain yang berkaitan tentang pembinaan dan penyerapan keilmuan. Kemudian di bab 2 ada teori-teori dalam pendekatan psikologi pendidikan. Di teori tersebut ada pendekatan biologis yang berfokus pada proses biologis tubuh, khususnya otak dan sistem syaraf. Kemudian ada pendekatan perilaku yang mengamati respon yang terlihat dan dari lingkungannya. Kemudian ada pendekatan psikodinamika. Seseorang yang mengalami ketidaksadaran, hal tersebut terjadi karena faktor masa lalu yang terjadi. Kemudian ada pendekatan humanis yang merupakan orang-orang yang fokus pada hal positif dan memiliki potensi untuk berkembang. Kemudian yang terakhir ada pendekatan kognitif yang mempelajari proses mental pada seseorang. Kemudian di bab 3 ada aspek-aspek perkembangan pada anak. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diketahui orang tua agar perkembangan anak di usia dini dapat lebih maksimal. Yang pertama ada nilai agama dan moral, kedua ada fisik dan motorik, yang ketiga ada kognitif, yang keempat ada bahasa, dan yang kelima ada sosial dan emosional. Selanjutnya di bab 4 ada tugas perkembangan anak. Di sini, menurut Havinghurst, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan secara individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila mereka berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, jika mereka mengalami kegagalan, mereka akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Selanjutnya di bab 5 ada definisi belajar. Di definisi tersebut adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitaran individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Selanjutnya di bab 6 ada ragam pendekatan belajar. Ragam pendekatan tersebut terdiri dari pendekatan konstekstual, pendekatan konstruktivisme, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan pemecah masalah, pendekatan open-ended, pendekatan proses, pendekatan saintifik. Nah, bisa kita lihat, menjadi seorang guru tidak hanya dituntut untuk menuntut ilmu, akan tetapi juga memahami pendekatan pembelajaran tertentu. Dan di bab terakhir, bab 7, ada teori-teori belajar. Di teori pertama, ada teori behavioralistik, yaitu menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Di teori kedua ada teori humanistik, yaitu proses belajar dinilai sukses jika pelajar dapat memahami lingkungannya diri sendiri dan mengembangkan potensi. Yang ketiga ada teori kognitivisme, yaitu
memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang terbentuk ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada teori konstruktivisme, yaitu teori ini mengutamakan peran dari siswa peserta didik, di mana peserta akan berperan aktif untuk menemukan pengetahuan baru. Kemudian pengetahuan tersebut dapat dialami sesuai pengalaman dan bahasanya sendiri. Ayam betina lari ke halaman, ayam jantan terbang ke atap. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.